Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut kuliah kimia farmasi 2. Ya maaf ya terlambat. Jadi kesalahan teknis. Jadi hari ini kita membahas tentang bagaimana cara menetapkan kadar lewat instrumen spektrometer UV-Vis, spektrofotometer UV-Vis. Kalau lalu kita hanya sampai menentukan panjang gelombang maksimum, ya, dan dari situ kita bisa bisa mengkarakterisasi satu bahan itu panjang gelombang maksimumnya seperti apa, kesesuaiannya dengan pustaka. Nah, kalau kali ini kita coba kembangkan atau coba kita pelajari gimana caranya pemanfaatan spektrofotometer untuk penetapan kadar suatu zat. Ya, untuk lebih mudahnya saya coba tampilkan salah satu hasil penelitian, ya, ini dalam bentuk jurnal, ya. Misalnya ini penetapan kadar flavonoid, ya. Jadi misalnya kalau seperti ini, penelitian seperti ini itu ditampilkan caranya panjang gelombang maksimum yang didapatkan, itu panjang gelombang maksimum, kemudian persamaan garis lurusnya ini Y sama dengan 0,0065 X tambah 0,14. Nah, nanti kita pelajari gimana cara ditentukan ini, dimana dapat angka ini 0,005, 0,14. Kemudian juga termasuk ini pendapat nilai R-nya, koefisien korelasinya 0,97. Ya, kalau ini kan nilai R itu ya kisaran 1. Itu ke kriterianya. Tak boleh lebih dari 1. Ya. Kemudian dari situ, berangkat dari situ didapatkanlah angka kadarnya, ya, kadar ekstrak etanol rata-ratanya itu didapatkan 3,6922%. Ya, untuk penetapan panjang gelombang ini sudah ada dalam jurnal cara penetapannya. Ini apa maksudnya untuk panjang gelombang? Ya, dalam rangka menentukan ini bahan yang kita mau uji itu rentang maksimumnya untuk serapan maksimumnya itu pada rentang panjang gelombang berapa. Misalnya ini flavonoid, kita gunakan bakunya adalah quercetin. Quercetin itu kalau pustaka misalnya sudah disebutkan, tapi kita setiap alat itu beda-beda. Misalnya ini sebutkan ini 400 sampai 500 nanometer, sehingga nanti maka perlu dilakukan kembali ini penentuan panjang gelombang pada alat yang akan kita gunakan, ya, pada rentang sini 400 sampai 500 nanometer. Nah, sehingga dalam jurnal itu didapatkan bahwa untuk ini itu dapatkan 438 nanometer, ya. Nah, kemudian gimana caranya dapat angka tadi ini 0,065, 0,14 untuk persamaan garis lurus, ya, Y sama dengan X tambah B. Ini A nilai A nya, ini nilai B nya, dan kemudian nilai R nya 0,9973. Nah, ini kita berasal dari pembuatan larutan baku, ya, kurva baku. Nah, ini prosedur kerjanya itu pertama dibuat quercetin 1000 ppm itu 25 mg, larutkan dalam 25 ml etanol itu 1000 ppm. Dari 1000 ppm itu di pipet 12,5 dilarutkan dalam 50 ml sehingga didapatkanlah 250 ppm. Dari 50 ppm ini dibuat seri pengenceran, ya, seri pengenceran 20, 40, 60, 80, 100 dan 120 ppm. Nah, ini semua dari seri pengenceran ini nanti kita lihat di spektro dia menghasilkan serapan berapa. Nah, harapannya serapan yang disuruh kita akan membentuk persamaan garis lurus. Nah, ini di dalam jurnal sudah disebutkan hasilnya seperti ini. Nah,
40, 60, 80, 20 tidak dimasukkan mungkin karena nilai absorbannya sangat rendah sehingga ini didapatkan. Nah, kemudian saya sudah buatkan ini, saya dalam beberapa alat itu sudah ada nilai konversinya. Nah, ini saya mau sampaikan gimana caranya kalau tidak ada. Nah, kita kerjakan secara manual. Ini kita kembalikan kepada rumus statistik ya. Ini konsentrasi saya pindahkan untuk nilai x nya, nilai y nya, kemudian x kuadrat dan y kuadrat x kali y ya, x kali y. Nah, ini jumlahnya semua di bawah. Nah, kita dapatkan rumus, ada rumus untuk penentuan A, nilai A dengan nilai B. Nilai A ini rumusnya dimana n itu jumlah sampelnya, sini ada 5 standar ya, ganti dengan 5 ya. Kemudian berapa jumlah xy nya adalah 40,3. Berapa nilai x nya, jumlahnya x, nilainya y. Nah, kemudian x kuadrat berapa, kemudian x nya dikuadratkan 400, misalnya 16.000. Dan juga nilai r sudah ada juga rumusnya, ini sudah ada rumusnya. Kemudian gimana caranya pembacaan absorpsi sampel ini untuk lautan bakunya. Dari lautan baku ini kita dapatkan angka tadi ini ya, angka 0,065 tambah 0,4. Sini saya tidak tampilkan ya ini angka-angkanya, saya sudah kerjakan secara manual sih lewat Excel. Nah, ini untuk A nya angka dapatnya 0,0065, jadi jauh berbeda dengan jurnal ya. B nya saya belum cari, silakan dicari. Terus saya sudah tampilkan rumusnya untuk mencari nilai B ya. Kemudian untuk kadarnya ya. Ini cara kerjanya sudah ditampilkan dalam jurnal. Misalnya ditimbang ekstrak etanol kulit batang kayu raru sebanyak 25 mg, dan seterusnya. Sehingga didapatkanlah hasil seperti ini. Pada sampel pengulangan pertama itu 0,039. Jadi yang kita dapatkan dari spekter itu adalah nilai absorbannya saja, sedangkan ini adalah hasil konversinya berdasarkan ini ya. Jadi seandainya kalau kita misalnya buat ya, buat kayak graf, ada grafiknya ya. Ini tidak ditampilkan, tidak dibuatkan grafik ini ya. Ya ini 0,06. Jadi ini ada persamaannya. Jadi angka-angka ini dikonversikan masuk ke sini ya. Ini kan yang diketahui nilai y-nya. Tapi belum ditentukan nilai x-nya. Ini sudah dalam bentuk hasil. Tapi saya coba hitung, ya ada sedikit beda ya. Dan ini nilai angka 0,039. Ini nilai dari y-nya. Jadi y itu diganti dengan 0,039 dikurang 0,014. 5014 ini rumus awalnya, saya konversi ke dulu anunya, saya putar ke dulu rumusnya ya. 0,0 y kurang 0,014 hasilnya dibagi 0,065 ini. 0,039 dikurang 0,014 dibagi 0,065 hasilnya dapat 3,8462 ppm. Jadi agak berbeda ya. Ini Anda tahu gimana caranya dapat angka-angka di kolom ini ya. Kemudian untuk persentasinya, berapa persen kadarnya. Prinsipnya persen itu ya sama yang literasi ya, membandingkan antara berat murni yang kita dapatkan per berat sampelnya kali 100%. Nah, kalau sini kan kita gunakan ppm. Jadi ini sudah ada juga rumusnya, rumus untuk kadar itu C kali Pi kali faktor pengenceran kali berat dibagi berat sampel kali 100%. Misalnya kita dari yang pertama ya, 3,862, volume sampelnya 250. 10 ini kan ini sudah 25, baru dicetak lagi 10. 25 kali 10 ya, 250 ya. Jadi
250 mili setiap ini. Nah, kemudian kali ini untuk merubah ke gram, satuan gram ya, dikali ppm 10 per sejuta kali 0,05 gram ya kan, ini 20 mg jadi ke gram kali 100%, sehingga didapatkanlah angka 3,8462% itu untuk yang pertama. Nah kalau nanti dirata-ratakan ya tidak jauh berbeda lah hasilnya di dalam jurnal. Kalau jurnal kan tadi disebutkan sebenarnya ini 3,692, tidak tahu kenapa ini dibedakan di sini ini. Kayaknya itu juga ada jurnal ya, dia 4,3 pada di abstraknya 3, kalau dirata-ratakan sekitar 3, hampir 4 lah ya. Begitu ya caranya. Dan prinsipnya ada di sini. Kalau saya tadi kerjakan di Excel ya, di Excel masukkan angka-angkanya, saya buatkan rumus ya, ya. Itu saja kuliah kita ke farmasi ya. Karena mungkin ini tugasnya mungkin bisa juga Anda cari jurnal per orang ya, tidak apa-apa sama, kemudian Anda buatkan, kemudian Anda presentasikan prinsipnya gimana caranya menentukan angka ininya bersama garis lurusnya dan akhirnya sampai dapat kadarnya. Termasuk juga kalau dalam jurnalnya disebutkan ada nilai R-nya, Anda bisa hitung. Tapi ini kan ada jurnal yang menyampaikan, ada juga tidak. Masing-masing. Tapi kalau ini nilai persamaan garis lurusnya dengan kadarnya itu sudah pasti disampaikan di jurnalnya. Per orang dibuat dalam bentuk video presentasi. Nah, baru jadi dikumpul dalam bentuk video. Waktunya 2 minggu ya, supaya tidak berat bisa dibuatkan link, bisa di YouTube atau yang lainnya. Kalau dikirim video saja saya agak repot juga menontonnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.